Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, Olimpiade Catur Dunia ke-44 yang diadakan di Chennai sudah memasuki babak ke-8. Dan hasil dari babak ke-8 tadi malam, Timnas Putra Indonesia berhasil menang atas Timnas Yemen 4-0, sementara Timnas Putri berhasil menang dengan skor 2,5-1,5 1,5 berhadapan dengan tim Serbia. Dan atas kemenangan melawan Yaman ini, Timnas Putra akan berhadapan dengan Timnas dari Norwegia yang diisi oleh juara dunia Magnus Carlsen. Artinya, pemain catur Indonesia akan berhadapan dengan juara dunia Magnus Carlsen di lanjutan babak ke-9 sore nanti. Tapi sebelum melihat partai dari pemain catur Indonesia yang akan berhadapan dengan Magnus Carlsen sore nanti, saya akan ajak kalian untuk menyaksikan bagaimana permainan indah dari Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menang atas International Master Al-Qudaimi di papan 1 dari Yaman. Langsung kita bahas partainya, tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari dunia percaturan. Grandmaster Susanto memulai dengan langkah D4 dan dijawab kuda F6, kemudian kuda F3, N6, C4, gajah ke petak B4, kuda B ke petak D2, dan D5. Ya teman-teman, ini pembukaan Bogo Indians dengan ciri khas gajah ke petak B4 dan D5, ya, atau mirip-mirip ke Nimzo Indian atau Queen Indian. Nah, kemudian untuk merespon langkah D5 ini, sebagai pemain putih kalian bisa merespon dengan langkah menteri ke petak 4 yang pertama, kemudian yang kedua E3 atau yang ketiga G3. Ya, kalau langkah G3 ini bisa beralih ke pembukaan Katalan ya, teman-teman. Kita back to the game. Karena di sini Grandmaster Susanto Megaranto memilih langkah E3. Hitam kuda B ke petak D7, kemudian putih A3, hitam gajah ke petak E7, putih gajah D3, dan hitam C5. Putih lanjutkan dengan rokade, hitam rokade pendek, kemudian B3, B6. Kemudian Grandmaster Susanto Megaranto pion C makan D5, kuda makan D5, dan kemudian kuda ke petak C4. Ya, apa tujuan dari kuda ke petak C4 adalah untuk memplot kuda ke petak E5 dan menguasai petak E5 untuk bisa mengontrol papan tengah dari permainan ini. Hitam melanjutkan dengan pion C makan D4, kuda makan D4 tidak menjadi pilihan, tetapi dia memilih pion E makan D4. Dan sebenarnya dalam 12 langkah ini, hitam memiliki posisi yang lebih baik secara evaluasi. Al-Qudaimi melanjutkan dengan gajah ke petak B7, Susanto gajah ke petak D2, kemudian benteng ke petak C8. Nah, ini menarik ya, kenapa Grandmaster Susanto tidak melanjutkan idenya dengan gajah ke petak B2? Artinya dia melihat di sini bahwa jika dia memilih gajah ke petak B2 karena sudah ada kuda di petak D5, ini akan bahaya. Petak F4 akan kosong dan hitam akan ganggu dengan kuda ke petak F4, mengganggu ancaman ini guys. Petak D2 dan petak D3 dan juga menghidupkan gajah di petak B7. Nah, ini understanding posisi, pengertian posisi yang sangat baik ditunjukkan oleh Grandmaster Susanto. Gajah D2, benteng C8, benteng ke petak C1 dan A6. Putih B4, hitam B5, dan ini memberikan celah bagi Grandmaster Susanto dengan kuda ke petak A5. Benteng makan benteng, menteri makan benteng, menteri ke petak A8. Kemudian Grandmaster Susanto Megaranto merespon ide dari hitam ya, dengan benteng ke petak C8 dengan langsung menteri B1. Mengincar pion H7 dari diagonal B1. Kemudian hitam G6. Kemudian Grandmaster Susanto Megaranto menyerang dengan H4, hitam benteng C8, putih kuda makan gajah, menteri makan kuda, kemudian H5. Hitam raja ke petak G7, Grandmaster Susanto benteng E1, hitam gajah F6, menteri ke petak B3, kemudian menteri ke petak A7, putih benteng E4. Yap. Kemudian kuda D7 ke petak B6, ini langkah yang tepat dan hitam unggul di sini dengan tujuan masuk ke petak C4. Artinya hebat juga ya Grandmaster Susanto Megaranto bisa merubah posisi keunggulan dari hitam jadi sebuah kemenangan untuk putih. Ya, dia lanjutkan dengan kuda ke petak E5, hitam menteri C7. Dan inilah kesalahan dari hitam ya, dimana setelah kuda E5 harusnya dia langkah yang tepat menteri ke petak E7 dengan tujuan gajah ke petak G5 dan nanti akan terjadi pertukaran, ini mengancam pion G2.
Dan kesalahan dengan menteri C7 langsung dimanfaatkan oleh Grandmaster Susanto Megaranto dengan kuda ke petak G4. Yap. Tapi ini masih unggul untuk hitam ya teman-teman, karena menurut evaluasi langkah yang tepat adalah benteng ke petak E1. Tapi langkah kuda G4 ini sangat bagus, artinya dia memiliki tujuan untuk menyerang ke sayap raja hitam. Hitam gajah ke petak E7, putih benteng mundur ke petak E1, hitam kuda ke petak F4, dan ini blunder yang dilakukan oleh pemain hitam. Yap, namun sayang Grandmaster Susanto Megaranto tidak memilih langkah yang menurut evaluasi tepat. Harusnya di sini dia bisa memilih benteng ke petak C1, dan jika menteri ke petak D6 maka dapat dilanjutkan dengan benteng makan benteng, kemudian kuda makan benteng, dan dapat dilanjutkan dengan menteri ke petak C3. Apabila kuda makan gajah atau kuda ke petak B6, maka di sini bisa mendorong D5. Skak apabila F6 akan dilanjutkan dengan H6, raja ke petak F7, dan kemudian gajah makan kuda, menteri makan gajah, kemudian pion D makan E6. Ada ancaman menteri ke petak C6. Oke, back to the game. Setelah kuda ke petak F4, Grandmaster Susanto Megaranto mendobrak dengan D5. Hitam kuda B6 makan D5, kemudian putih H6 skak, raja ke petak G8, gajah ke petak E4, kemudian kuda ke petak F6, kuda makan kuda, gajah makan kuda, kemudian menteri ke petak F3. Hitam melanjutkan dengan E5, dan ini blunder besar yang dilakukan oleh hitam. Dan apa langkah yang tepat untuk putih merespon langkah E5 ini, teman-teman? Yes, congratulations kalau kalian menemukan langkah G3. Yap, G3 untuk mengancam kuda dan mengancam gajah di petak F6. Hitam merespon dengan kuda ke petak H5. Artinya kuda di sini jadi outpost position, teman-teman. Artinya kudanya keluar dari zona permainan. Dan yap, sepasang gajah dimiliki oleh Grandmaster Susanto Megaranto langsung dimanfaatkan dengan gajah E3. Hitam gajah E7 coba mengembalikan kuda ke petak F6. Putih benteng C1, hitam menteri ke petak B8, benteng makan benteng, menteri makan benteng, kemudian gajah B7. Hitam melanjutkan dengan menteri E6, menjaga pion A6, gajah D5, menteri ke petak F6, Grandmaster Susanto Megaranto menteri ke petak G4. Hitam menteri D6, dan inilah momen kemenangan dari Grandmaster Susanto Megaranto, karena di langkah berikutnya menteri C8 skak, menteri menutup ke petak D8, dan kemudian gajah ke petak B7. Artinya di sini momen putih mendapatkan pion lemah di petak A6. Menteri makan menteri, gajah makan menteri, kemudian kuda ke petak F6. Terlalu lambat untuk merespon serangan dari putih. Grandmaster Susanto Megaranto tidak buru-buru untuk makan pion di A6, tapi dia melakukan langkah killer move dengan gajah ke petak G5. Ya, kenapa dia tidak langsung makan pion di petak A6, artinya hitam di sini memiliki kesempatan untuk memperkecil keadaan dengan kuda ke petak D5. Nah, kalau misalkan dimakan, dia akan ganggu dengan kuda makan E3. Ya, walaupun putih masih bisa menang, tapi dengan gajah beda warna, kalian bisa lihat bahwa hitam dapat mengganggu dengan gajah ke petak F8 dan mengambil pion H6. Nah, inilah kedewasaan dan kematangan bermain dari Grandmaster Susanto Megaranto ya, dengan gajah ke petak G5 terlebih dahulu. Mengunci kuda terlebih dahulu, hitam raja F8, gajah makan pion A6, kuda G4, kemudian gajah tarik ke petak D2, kemudian gajah D8, gajah makan pion B5, gajah B6, gajah E1, kuda makan pion H6, A4, kuda F5, A5, gajah ke petak D4, raja G2, raja E7, gajah C6, gajah A7, gajah A4, raja D6, B5, kemudian gajah C5, B6, kuda D4. Bisakah kalian tebak langkah kunci kemenangan di langkah terakhir, langkah ke-55 untuk putih, guys? Yap, congratulations, langkah killer move, langkah mematikan, yaitu gajah ke petak B4. Boom, Al-Qudaimi menyerah. Dan yap, jika dilanjutkan dengan gajah makan gajah, maka di sini akan ada lanjutan apa, guys? Ya, langkah A6. Kemudian apabila kuda ke petak C6, maka putih akan mempromosikan pion A dengan A7. Nah, bagaimana jika gajah ke petak C5? Ya, maka pion A7 tidak dapat dicegah. Nah, bagaimana jika
Di sini Al-Qudaimi menjalankan raja ke petak D5. Yap, ini sudah menyerah ya teman-teman ya. Artinya akan ada gajah makan gajah, raja makan gajah, dan akan pion B7 dimainkan. Karena apa? Karena petak untuk menjaga pion promosi dijaga oleh gajah terang ini. Sangat kuat sekali. Nah, itulah yang terjadi. Artinya kita dapat melihat bahwa permainan dari Grandmaster Susanto Megaranto dalam posisi unggul, dia tetap sabar dan benar-benar memaintain keunggulannya jadi sebuah kemenangan, teman-teman. Selama raja lawan belum digulingkan, maka kita tidak boleh meremehkan lawan-lawan, tidak boleh meremehkan langkah-langkah lawan kita ya, teman-teman. Itulah yang ditunjukkan oleh Grandmaster Susanto Megaranto. Nah, sore ini akan berhadapan dengan Norwegia di babak ke-9. Bagaimana prediksi kalian, teman-teman? Kalau saya prediksikan bahwa Grandmaster Susanto Megaranto jika diturunkan di papan 1 melawan Magnus Carlsen akan mampu menahan remis. Coba tulis komentar kalian, kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa support aku untuk menyentuh 24.000 subscriber dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih buat yang udah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kalian luar biasa. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus LCS Catur Yes Indonesia Jaya. Oh ya, timnas putri akan berhadapan dengan tim Spanyol ya, teman-teman. Jadi doakan juga nih buat timnas putri Indonesia.